Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua. Di video kali ini saya akan membahas soal-soal Tuton Kalkulus 1 ya. Jadi bagi teman-teman yang masih terhambat karena sulitnya masuk ke web e-learning di Tuton, jadi alangkah lebih baiknya teman-teman mantengin video ini untuk mempersiapkan bagaimana cara menjawab soal-soal yang ada di Tuton Kalkulus 1. Gitu ya. Oke. Jadi kita akan mulai dengan beberapa soal. Jadi ada beberapa soal yang masuk. Jadi gimana cara mengerjakan soal dengan, jadi setiap tuton itu kan dia tutornya beda-beda. Karena tutornya beda-beda, pasti soal yang diberikan atau instruksi yang diinginkan atau bentuk diskusi yang diinginkan oleh tutor itu biasanya suka berbeda gitu ya. Nah, jadi ini saya ambil beberapa mungkin pada beda-beda, jadi saya bahas semua aja. Yang pertama adalah ada soal yang seperti ini. Nah, tapi supaya teman-teman ikut belajar juga, jadi saya akan mengganti si angka-angkanya ya teman-teman ya. Jadi saya coba akan ganti angka-angkanya, gitu. Jadi namanya CBS ya. Wah, kalau yang udah sering ketemu saya berarti tahu ya. CBS, contoh bikinan saya. Jadi soalnya saya ganti nih. Misal kayak gini. X di mana? Nah, kan ada yang suka nanya ini cara bacanya gimana ya? Jadi himpunan A itu merupakan X di mana X kuadrat misal dikurang 3X dikurang 18 sama dengan 0. Nah, gitu. Yang kedua, himpunan B adalah X di mana misal katakanlah X kuadrat apa ya dikurang berapa ya 9 gitu ya sama dengan 0 mungkin gitu. Nah, lalu yang ini adalah himpunan apa ya X di mana misal aja ini 2X-nya dikurang berapa ya 12 gitu ya sama dengan 0. Nah, jadi cara mengerjakan soal kayak gini gimana? Jadi diketahui bahwa A itu adalah himpunan X di mana X kuadrat kurang dari 3X kurang dari 18. Nah, kita akan gunakan persamaan kuadrat. Jadi dengan cara apa? Kita akan coba bahas. Jadi cara jawabnya gimana? Sebelum kita nentuin ke A, jadi kalau saya jawabnya gini. Misal cara jawabnya ya. Nah, misal akan dicari himpunan A. Jadi A itu sama dengan apa? A itu sama dengan gitu ya. X di mana? Nah, ini tinggal difaktorin. Jadi di sini itu adalah X dikurang berapa? Oke, dikurang 6 dikali X ditambah 3. Jadi cari dua buah bilangan, kalau dikali 18 selisihnya min 3. Gitu ya. Jadi min 6 sama 3. Kalau teman-teman bingung bisa lihat video saya yang judulnya persamaan kuadrat. Bagaimana caranya menentukan persamaan kuadrat. Nah, ini sama dengan 0. Gitu. Nah, lalu nanti gini. Nanti X-nya apa? Jadi A itu adalah himpunan X di mana ternyata supaya sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 6 ya. Nah, gitu ya. Atau X-nya sama dengan berapa? X-nya sama dengan 3. Jadi boleh saya tulis ini tuh sebenarnya adalah himpunan. Sorry, ini min 3 ya. Nah, jadi adalah himpunan. Boleh ditulis kayak gini, boleh ditulis kayak gini, min 3,6. Nah, gitu boleh. Ya, gitu. Jadi A itu adalah min 3,6. Gitu. Nah, terus kalau yang B, jadi ini cara penulisan terserah ya, nggak harus gini, bentuknya nggak harus gini. Misal teman-teman pengen ngecek dulu, saya pengen ngecek dulu X kuadrat dikurang lalala sama min 36, nanti tulisin bahwa A-nya sama dengan min 36 boleh gitu ya. Nah, lalu nanti tulisin yang B-nya. Nah, B itu apa? B itu adalah X di mana gitu ya. X kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Secara penulisan, ini boleh saya tulis adalah X di mana X plus 3 dikali X min 3 ini tuh ya, sama dengan 0. Bagaimana cara memfaktorkan ini? Pakai bentuk A kuadrat min B kuadrat ya. Jadi X kuadrat dikurang 3 kuadrat. Jadi kalau X kuadrat kurang 3 kuadrat jadi X plus 3 kali X min 3. Sehingga nanti saya dapetin apa? Saya dapetin di sini itu adalah X di mana X-nya sama dengan min 3 dan atau X-nya sama dengan 3 gitu ya. Nah, atau bisa saya tulis dalam bentuk apa? Min 3,3 gitu. Nah, terus nanti apa? C-nya. Kalau C-nya gimana? C-nya adalah apa? X di mana 2X min 12. Oh, ini tadi saya nggak tulis ya soalnya. Oke, nggak apa-apa. Nanti tulisin sendiri aja ya.
Oke, maka nanti jadinya adalah X di mana ini langsung boleh nih. Jadi 2X sama dengan 6. Misal mau prosesnya ditulis juga boleh. Lebih bagus sih kalau menurut saya. X di mana X-nya sama dengan 3 ya. X-nya sama dengan 3. Oke, nah karena udah kita tahu, misal ini boleh nggak saya tulisnya 3 doang? Boleh. Nah, karena kita udah tahu, jadi kita punya gitu ya. Jadi kita punya bahwa A itu adalah negatif 3 sama 6. Anggotanya kalau B itu adalah apa? Negatif 3 sama 3. Lalu C itu apa? C itu adalah 3. Nah, pertanyaannya apa? Baru kita jawab pertanyaan dari sini, kita akan jawab A gitu ya. Tentukan adalah A gabung B gitu ya, diiriskan C. Maka kalau ditanya kayak gini, A gabung B, yang namanya A digabungin. Boleh teman-teman gabung, jadi boleh teman-teman gini. Jadi A itu apa? Min 3 sama 6. Gitu. Ini digabung sama apa? Min 3 sama 3. Diiriskan dengan apa? Dengan C. C itu adalah 3 gitu. Nah, lalu nanti jadinya apa? Jadinya adalah ini kalau digabung, jadinya adalah min 3, 3 sama 6. Lalu diiriskan sama 3. Kira-kira kalau diiriskan sama 3, yang sama yang mana? Yang 3. Sehingga nanti hasil irisannya adalah 3. Gitu ya. Ini contoh ya teman-teman ya. Sekali lagi ini angkanya berbeda. Tapi kurang lebih cara pengerjaannya sama. Itu beres gitu. Nah sekarang gimana yang B? Yang B adalah apa? A iris B iris C. Oke. Yang B itu adalah apa? Dimintanya adalah A iris B iris C. Maka nanti boleh nggak saya tulis A itu apa? Min 3,6 gitu ya. Iris apa? Iris min 3,3 gitu ya. Iris apa lagi? Iris 3. Boleh nggak gini? Oke. Nah, kalau kayak gini, maka cari yang sama di ketiganya. Yang sama di ketiganya ada nggak? Min 3 nggak ada ya. 3 nggak ada juga. Di sini nggak ada 3. Di sini 6 nggak ada ya. Jadi ada nggak yang ada di ketiganya? Nggak ada. Berarti disebutnya adalah himpunan kosong. Atau biasanya suka ditulis kayak gitu. Terus yang ketiga apa? A kurang. Yang ke C ya. C itu adalah A dikurang B iris C gitu ya. Nah, kalau ini gimana? Tulisin dulu A-nya apa? Min 3,6 gitu ya. Dikurang, kurung buka. B itu apa? Min 3,3, min 3,3. Diirisin C. C itu 3 doang. Nah, sekarang kalau irisan, jadi yang dikerjain itu yang kurung dulu. Kalau irisan, cari yang sama. Min 3,6 dikurangi. Ini irisannya cari yang sama. Di antara min 3 sama 3, mana yang sama? 3 gitu. Nanti dikurangi. Kalau dikurangi itu apa? Himpunan ini tapi nggak boleh 3 gitu. Emang di sini ada himpunan 3? Nggak ada. Maka sisanya tidak berkurang yaitu min 3,6. Nah, udah beres. Jadi gitu ya. Jadi yang pertama langkahnya adalah cari dulu si faktor akar-akarnya berapa, si anggota himpunannya apa aja, beres deh. Dan perlu diperhatikan ini adalah subset dari R ya. R itu real. Jadi it's okay mau bulat mau pecahan gitu menjadi masalah. Begitu ya. Itu soal nomor 1 gitu. Kalau ada pertanyaan silahkan chat di kolom komentar. Nah, selanjutnya adalah nomor berapa selanjutnya? Nomor ini. Ini sebenarnya soal yang pernah dibahas. Ini soal yang pernah dikasihkan di ini ya, di apa namanya? Tuton sebelumnya gitu. Jadi ada soal tentang pertidaksamaan. Bagaimana cara menentukan solusi pertidaksamaan dari bentuk yang seperti ini, gitu ya. Jadi seperti biasa, saya pengen ganti soal CBS. Jadi biar teman-teman belajar sekali lagi ya. Biar teman-teman belajar. Jadi ini soal aslinya ya. Di soal aslinya. Nah, gitu ya saya taruh di sini. Nah, soal CBS-nya gimana? Bebas teman-teman. Jadi kalau ini mau teman-teman tulis kasih berapa aja ya, misal min 5 gitu ya. Nah, gitu ya. Atau saya kasih warna biru nih biar. Jadi ini min 5 kurang dari apa ya? Misal 2x ya ditambah 7 kurang dari berapa ya? 15 gitu ya, atau 10 gitu. Boleh lah. Kalau yang ini gimana? 4x dikurang 1 gitu ya, dibagi gitu ya. X ditambah atau dikurang 2 gitu ya. Ini lebih besar sama dengan 0. Yang ketiga adalah saya pengen bikin CBS-nya adalah apa ya di sini 2X misal dikurang 5 gitu ya. Ini kurang dari sama dengan berapa ya? 3 gitu ya. Terserah deh ya. Nah, jadi saya akan coba bahas yang CBS-nya ya, teman-teman. Jadi ini
Kalau kita lihat angkanya sama, jadi teman-teman tinggal duplicate aja si caranya ya. Nah, sekarang gimana cara ngerjain poin A? Nah, poin A. Gimana cara ngerjain poin A? Poin A, teman-teman tinggal bikin gini aja. Jadi, min 5 kurang dari 2x ditambah 7. Karena teman-teman pengen mencari solusi, ya, mencari nilai x. Nah, maka harus hilang satu persatu yang melekat pada x. Yang dekat dengan sama x siapa? 2. Yang habis 2, 7. Nah, ini harus hilang. Tapi hilangnya harus dari yang paling luar, kan gitu ya. Orang-orang terdekatnya ini harus hilang tapi dari yang paling luar. Nah, si angka-angka terdekatnya. Jadi dari yang 7, karena dia plus 7, dia punya inverse namanya kurang. Jadi kalau dia plus 7, maka seluruhnya, jadi ini nggak usah ditulis tapi ya, ini saya kasih keterangan aja di sini. Ini nggak usah ditulis garis ini. Nah, ini boleh saya kurangi 7 ya. Biar apa? Biar hilang. Maka seluruh ruas itu harus dikurang 7. Jadi kalau saya kurang 7 berapa? Boleh nih tulis-tulis, teman-teman boleh kayak gini. Jadi tanpa menulis kurang 7, teman-teman boleh tulisnya kayak gini. Min 7 kurang dari 2x plus 7, kurang dari 7, kurang dari 10, kurang 7 gitu. Maka nanti jadinya minus 12 kurang dari 2x kurang dari berapa? 3 gitu. Ini boleh banget. Nah, habis itu gimana? Habis itu gimana caranya teman-teman menghasilkan X yang asalnya dia dikali 2, maka harus dibagi berapa? Sekarang tuh harus dibagi 2. Nah, sekali lagi ini nggak perlu ditulis ya. Nah, jadi bolehnya paling tulisnya kayak gini. Min 12 per 2 kurang dari 2x per 2, ini kurang dari 3 per 2 gitu. Maka nanti jadinya min 6 kurang dari x kurang dari 3 per 2. Beres deh. Gitu ya. Jadi beberapa teman-teman yang udah kerjain, saya lihat itu udah bener nih. Gitu, tinggal gitu doang. Aman ya? Sip. Nah, terus gimana? Yang B. Yang B gimana? Ada 4x min 1 dibagi berapa? Dibagi x min 2. Ini lebih besar atau sama dengan 0. Nah, ketika ada soal kayak gini, ini namanya pertidaksamaan rasional. Masih ingat nggak? Kita belajar bahwasanya rules-nya adalah pastikan ruas kanan 0. Udah 0 belum? Sudah. Yang kedua adalah harus dia bentuknya faktor linier. Ini udah linier belum? Sudah linier itu bentuknya AX plus B ya. Derajat 1 pangkat X-nya. Oke, kalau udah, maka buat pembuat nolnya. Jadi akan dibuat pembuat nol. Jadi cara ngerjainnya gini, 4x min 1 dibikin jadi 0. Atau boleh ditulis gini, akan dicari pembuat nol. Jadi jangan ujuk-ujuk ya. Pembuat nolnya apa aja gitu ya. Yang pertama adalah 4x min 1 sama dengan 0. Sehingga x-nya sama dengan 1 per 4. Lalu x min 2-nya sama dengan 0. Sehingga nanti x-nya berapa? X-nya sama dengan 2. Jadi kerangka pengerjaannya boleh teman-teman pakai, cuman dengan angka yang berbeda ya. Jadi pembuat nolnya dapat, maka digambar pada sebuah garis bilangan gitu ya. Garis bilangannya, maka yang paling kecil itu adalah 1/4. Jadi 1/4 di sini berapa? Di sini 2. Karena soalnya lebih dari sama dengan, maka dia bulatan penuh, kecuali sebagai penyebut. Jadi bagian yang 1/4 itu bulatan penuh, bagian yang atas pembuat nolnya. Nah, bagian yang bawah enggak. Karena sebagai penyebut itu enggak boleh sebagai penyebut itu nggak boleh 0 ya. Oke, habis itu apa? Masukkan titik uji. Nah, jadi teman-teman tadi saya lihat ada yang ngerjainnya udah benar, jadi dijelasin gitu ya. Nah, masukkan titik uji. Titik ujinya berapa? Di sininya positif, depan X-nya, di sini depan X-nya juga positif. Berarti positif bagi positif jadi positif. Atau sebenarnya boleh masukin angka di kanan 2 sebenarnya teman. Angka di kanan 2 itu berapa? 3. Oke, boleh masukin 3 deh gitu ya. 3 kali 4 kurang 1, 3 kurang 2. Ntar dibagiin. Dia positif, maka ditulis positif. Maka cukup ngeceknya sekali aja. Kalau di kanannya ini udah pasti positif, pasti bagian tengahnya negatif, bagian kirinya positif. Jadi dia selalu selang-seling gitu ya. Oke, udah kayak gitu gimana? Tentukan jawabannya. Lebih dari itu identik dengan positif. Maka daerah yang positif itu daerah yang mana? Positif itu daerah ke kiri atau ke kanan. Maka ini adalah sebagai himpunan penyelesaian gitu. Ya. Jadi ini adalah himpunan penyelesaiannya. Ini adalah daerahnya adalah bagian yang positif. Sehingga ketika kita udah tahu gambarnya kayak gini, kita tarik kesimpulan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah apa? X di mana, sebenarnya boleh gini ya lebih lengkap ya. X di mana X kurang dari 1/4 ada sama dengannya, atau X-nya lebih dari 2 gitu. Nah ini juga boleh saya tulis sebagai
gitu ya. Nah, boleh pakai gini, X di mana ini lebih bagus ya, lebih lengkap. Gitu deh. Gampang ya? Oke. Nah, terus kalau misalnya yang C-nya gimana? Nah, kalau yang C pakai cara amuba, teman-teman. Betul banget. Jadi pakai cara amuba, dia membelah diri yang C itu. Yang C itu caranya gini. Kalau saya punya harga mutlak fx gitu ya, kurang dari sama dengan A, ini sebenarnya berlaku untuk A positif ya. Nah, kalau A-nya negatif sebenarnya berlaku, tapi dia jadinya, maksudnya nanti kalau menurut saya enaknya pakai cara berbeda ya. Tapi ya boleh-boleh aja sih mau pakai ini, tapi nanti jadi error. Jadi nanti himpunannya kosong ya. Oke, tapi sebenarnya bisa logikain kalau A-nya negatif. Nah, saya kembali ke soal awal. Jadi kalau ada soal kayak gini, enaknya pakai cara apa? Kalau saya nyebutnya pakai amuba, teman-teman. Pakai cara amuba. Amuba itu membelah diri gitu kan. Nah, kalau dia membelah diri, maka yang namanya harga mutlak fx kurang dari A jadi fx. Nah, dia membelah diri jadinya gini, dari min A sampai A. Beres deh. Ini adalah himpunan penyelesaian. So, kalau saya punya bentuk apa yang C, katakanlah harga mutlak 2x dikurang 5, ininya kurang dari sama dengan 3, maka nanti membelah dirinya jadi gini. Tuh, membelah diri. Jadinya minus 3 sama 3. Sekali lagi gimana caranya dapetin X? Maka min 5-nya ini harus ditambah 5. Jadi nanti min 3 ditambah 5 kurang dari 2X min 5 ditambah 5 kurang dari 3 ditambah 5 gitu ya. Terus habis itu gimana? Jumlahin ya, 2 kurang dari 2X kurang dari sama dengan apa? 8. Lalu bagi 2. Jadi 2 dibagi 2 kurang dari 2X dibagi 2 kurang dari 8 bagi 2. Maka apa yang terjadi? Oke, yang terjadi adalah 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4. Nah, ini adalah himpunan penyelesaiannya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X di mana, nanti boleh tulisnya kayak gini gitu. X di mana X 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4. Gitu teman-teman. Jadi kalau nemuin soal yang kayak poin A gini, ya tinggal kita jumlahin atau kurangin semua ruas agar sampai dapat X ya. Koefisien yang persekitaran X itu hilang. Nah, kalau yang B, pastikan ruas kanan 0. Kalau udah 0, maka tinggal difaktorin. Kalau udah faktor, cari pembuat nolnya. Lalu digambar di garis bilangan, kasih tanda positif, negatif, positif. Yang dicari yang lebih dari, berarti yang positif. Gitu ya. Jadi cukup mudah nih. Nah, dua soal ini mungkin apa nih, dari tutor yang sama ya. Jadi tutor yang sama. Jadi soalnya itu kurang lebih seperti ini. Mudah-mudahan bisa ini ya, bisa mengikuti ya. Oke, selanjutnya jadi serba-serbi apa ya? Saya kasih judul apa ya? Serba-serbi aja ya, serba-serbi soal tuton gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah apa? Yang berikutnya ada soal kayak gini. Oke, nah ini. Nah, jelaskan apa yang dimaksud dengan himpunan. Nah, ini silakan, himpunan itu nanti ada di ini ya. Jadi kalau secara apa namanya, secara teori nanti silakan teman-teman cek, ada di buku, ada di internet segala macam, kasih aja sumbernya ya. Nah, tuliskan dua contoh himpunan yang Anda ketahui. Bikin aja apa aja ya. Misal cara ngerjain nomor 1 itu himpunan apa? Tulis boleh. Katakanlah adalah A merupakan gitu ya, gitu, merupakan himpunan gitu ya, himpunan bilangan bulat gitu ya. Dua contoh himpunan yang Anda ketahui ini suka-suka kali ya, suka-suka teman-teman ya. Jadi bilangan bulat, bilangan ganjil, bilangan apalagi bilangan prime gitu ya. Gitu. Jadi contoh kan, saya kasih contoh aja. Misal A itu merupakan X gitu ya. Misal A itu adalah X di mana X-nya adalah anggota bilangan bulat. Ini juga sebenarnya himpunan ya. Coba contoh himpunan yang Anda ketahui. Boleh saya tulis kayak gitu. Misal yang B, B itu apa? B itu sama dengan X di mana gitu ya. Apa ya? Di mana himpunan bilangan asli gitu ya. Boleh gitu. Itu adalah himpunan apalagi bilangan prime gitu ya, bilangan contohin aja terserah teman-teman ya. Oke, terus apa lagi? N adalah himpunan semua bilangan asli. Oke, diketahui P subset N dan Q subset N. Oke, harus asli ya berarti ya.
serta PQ-nya segitu, tentukan P dan Q. Ya udah, nomor 2 gimana? Ini kayaknya saya langsung bahas aja ya. Nomor 2, P dan Q, berarti cari yang sama. Jadi kalau ada soal kayak gini, cari yang sama. Yang sama apa? Gitu, 5, 7, gitu kan. Mana lagi? 11. Maka bagian ini tuh adalah bagian yang sama. Sehingga P dan Q-nya sama dengan apa? 5, 7, 11. Oke, ini kayaknya saya bahas aja deh. Soalnya ini mah gampang ya. Terus yang tiga, ya nanti kasih penjelasan ya. Artinya mencari anggota himpunan yang ada pada P dan ada pada Q gitu ya. Yang ketiga, tentukan semua nilai X yang memenuhi pertidaksamaan. Oke, pertidaksamaan ini. Ini bisa ya. Jadi saya pikir teman-teman pasti bisa lah. CBS-nya ya. Oh, ini CBS-nya. Kita bikin CBS-nya kalau ini. X kuadrat ditambah 4X dikurang berapa? Bisa dikurang 12 gitu ya. Ini kurang dari 0. Jadi cara ngerjainnya kalau ini kan dikali 12 selisihnya 1. Kalau ini gimana? Dikali 12 selisihnya 4. Berarti berapa sama berapa? 6 sama 2. Oke, jadi X2, X6. Karena dia plus 4, maka yang gede plus. Yang kecil nyesuaiin. Berarti harus negatif gitu. Nah, sehingga nanti pembuat 0 gitu. Jadi teman-teman bisa tulis ini tuh dari sini gitu ya. Nanti pembuat nolnya gitu ya. Pembuat nolnya berapa? X min 2 sama dengan 0, X-nya sama dengan 2, dan X plus 6-nya sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan min 6. Tapi mau langsung gambar juga kayaknya nggak masalah sih. Nanti digambarin, pret gitu kan. Di sini adalah negatif 6, bulatan penuh. Lalu di sini adalah 2. Oke, bulatan penuh. Positif, negatif, positif. Kenapa positif? Tadi ya. Oke, nanti daerah hasilnya adalah daerah ini. Berarti nanti himpunan penyelesaiannya adalah ini. Gitu ya. Beres deh. Jadi jawaban himpunan penyelesaiannya adalah apa? Himpunan penyelesaiannya adalah X, X di mana minus 6 kurang dari X kurang dari sama dengan 2 gitu. Apalagi? Nih, ada yang bertanya juga ini. Bagaimana cara membaca kalimat berikut? Cara bacanya gini aja. Himpunan A adalah X gitu ya. Di mana 2 kurang dari X dan X kurang dari atau sama dengan 9. Di mana X anggota bilangan Z. Zahlen. Zahlen itu apa? Bulat ya. Gitu. Udah gitu doang ya. Jadi ini serba-serbi pertanyaan. Jadi saya coba bahas. Terus ada yang ini. Nah, ada yang gini nanyanya. Halo mahasiswa kalkulus, jika ada materi Anda boleh pertanyaan temannya jika ada berisi soal di bawah ini. Ini apa nih? Oh, nggak ada soalnya. Jadi kalau kayak gini, kalau nggak ada soalnya, teman-teman. Jadi teman-teman cari aja soal, coba bikin aja CBS sendiri, bikin aja soal atau boleh cobain kerjain kalau yang ada di grup. Misal aku dapat soal dari ini, jadi pengen coba ngerjain gitu. Boleh aja. Atau mengerjakan soal yang di buku boleh gitu. Jadi tulisin misal formatif berapa, halaman berapa, nomor berapa gitu. Terus bisa juga ngejawab teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman yang jawab nih, terus dianya keliru, nah teman-teman perbaiki. Nah itu juga dapat poin tuh. Maksudnya pasti dinilai ya. Setiap apa yang oke sepertinya terputus tadi. Jadi gitu ya kurang lebih ya. Jadi cara menjawabnya seperti itu. Soal berikutnya apa lagi nih? Oke, ada soal kayak gini.
Nah, ada soal kayak gini. Gimana cara ngerjain soalnya gitu ya? Ya, ini kita coba jawaban ini kayaknya nggak terlalu ini ya. Kita hapus aja deh. Selesaikan pertidaksamaan berikut. Jadi ada soal pertidaksamaan. Soalnya kayak gini. Boleh nggak dikali silang? Nggak boleh ya. Nggak boleh. Jadi harus diapain? Harus disamakan penyebut. Tapi supaya teman-teman belajar, jadi kita coba ya. Kita coba bikin CBS-nya ya. Kita bikin CBS. Jadi kita ganti aja X plus 4, X plus 3 gitu ya. X min 1, gantilah X min 2 gitu. Kurang dari berapa? 3, ganti 2 gitu, misal gitu. X plus 2, misal X min 1 gitu ya. Atau X plus 1 gitu. Nah, misal saya punya soal kayak gini. Jadi bagaimana cara ngerjainnya gitu ya. Ini sama persis teman-teman. Cara ngerjainnya sama persis. Nah, nggak boleh nih dikali silang. Itu nggak boleh. Jadi caranya gimana? Masih ingat? Pastikan ruaskan 0. Jadi waktu kita belajar masih ingat ya. Saya ngasih rules-nya. Rules-nya apa? Pastikan ruas kanan 0. Habis itu faktor linier. Habis itu gambarkan pada garis bilangan, bulatan penuh atau enggak, dan segala macam. Jadi kita akan coba kerjakan. Jadi cara ngerjainnya adalah X plus 3 dibagi apa? Dibagi X min 2 gitu ya. Ini nggak boleh dikali silang. Jadi harus dipindahin ruas. Min 2 gitu ya. Per gitu ya. Gitu. X plus 1. Kurang dari 0. Jadi gitu. Jadi pindah ruas jadi negatif. Setelah itu gimana? Samakan penyebut. Prinsip samakan penyebut adalah kalau misalnya teman-teman ribet, ini boleh dikaliin. Nah, jadi ininya masih ada. Lalu boleh dikali silang ke sana gitu ya. Tapi ini kayaknya angkanya agak susah ya ternyata. Angkanya agak susah. Ya jadi nanti kalau saya kali jadi apa? X kuadrat ditambah berapa nih? 4x ya. Ditambah 3 gitu ya. Jadi misalkan nanti teman-teman kaliin ya. Terus nanti kalau dikaliin ke sini jadi min 2x tambah 4. Nah, oh iya, oke, nggak apa-apa deh. Kayaknya it's okay deh. Oke, setelah itu gimana? Setelah itu kalau saya rapihin jadi X kuadrat ditambah 2X ditambah 7 ya. Dibagi berapa nih? X min 2 kali X plus 1. Jadi mungkin ada pertanyaan, kenapa ini jadi gini? Ini dikaliin ke sini ya. Nah gitu, ini kaliin ke sini. Nah gitu, kayaknya orang nyamain penyebut. Cuman si penyebutnya nggak hilang gitu ya. Jadi si penyebutnya itu masih ada. Nah, setelah saya kali silang, jadinya gini kan. Ini kalau saya kaliin jadi kayak gini, dikurangi ini. Oke, nah maka kan pastikan ruas kanan 0, ini udah 0. Udah linear belum? Belum. Ini harus difaktorin. Nah, cuman bagian yang difaktorin ini agak sulit. Ternyata masih ingat nggak? Kalau saya punya X kuadrat ditambah 2X ditambah 7 sama dengan 0, ini ternyata diskriminannya negatif gitu ya. Jadi kalau saya pakai rumus ABC, jadi min 2 plus minus akar B kuadrat 4 ya, B kuadratnya 4, minus 4AC, berarti 28 ya. Karena A-nya 1, C-nya 7. Jadi 4AC, 4-nya itu tetapan. Jadi 4 kali 1 kali 7. Jadinya 28 ya. Dibagi apa? Set dibagi 2A gitu. Ternyata dalamnya negatif. Kalau negatif disebutnya apa? Masih ingat nggak? Definite gitu ya. Definite apa? Lihat A-nya. Definite positif. Kalau definite positif gimana? Ganti aja. Jadi kasih keterangan. Jadi karena X kuadrat ditambah 2X ditambah 7 sama dengan 0 memiliki apa? Diskriminan sama dengan berapa nih? Ini oret-oret doang ya yang atas. Diskriminannya sama dengan minus 24 alias kurang dari 0 dan A-nya positif gitu. Maka gitu. Jadi pengerjaannya jadi gini, positif gitu. Dibagi X min 2 dikali X plus 1. Bisa tiba-tiba ya kayak gitu. Terus pembuat nolnya berapa? 2 sama min 1 gitu ya. 2 sama min 1. Bulatan penuh enggak? Enggak dong. Kenapa? Karena dianya sebagai penyebut. Positif, positif, nanti yang diambil ya negatif. Gitu deh beres. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah apa? Min 1 kurang dari X kurang dari 2. Gitu ya. Kalau soal aslinya mau dibahas?
bahas aja kali ya. Dengan cara yang sama ya, tapi saya coba cepat. Jadi coba ujuk-ujuk aja. Nah, jadi saya coba bahas, tapi saya harap teman-teman nggak cuman nyalin. Jadi saya modenya mode ngotret ya. Jadi mode yang kalau disalin plek ketiplek, apaan nih gitu. Jadi ini kalau saya samain penyebut nanti jadi apa? X ditambah 4 gitu ya. Masih ingat rules-nya kayak gini. X min 1 gitu ya. Dikurangi 3 dibagi X plus 2. Terus samain penyebut. Langsung nih. Jadinya X min 1 kali X plus 2. Nanti kalau saya kaliin jadi X kuadrat. Nanti silakan ya teman-teman. 6X nanti kurang jadi 3X gitu. 8 nanti ditambah 3 jadinya 11. Tuh kan sama dianya. Nah, ini diskriminannya negatif. Nanti teman-teman bisa confirm ya dengan cara yang tadi saya bikin. X min 1 kali X plus 2 kurang dari 0. Pembuat nolnya berapa aja? Set. Pembuat nolnya adalah min 2 sama 1, positif, negatif, positif. Yang diambil yang negatif. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah apa? Min 2 kurang dari X kurang dari 1. Gitu ya. Gitu. Hilang tapi dia. Oke, pertanyaan selanjutnya yang akan coba dibahas. Nomor satu saya rasa prinsipnya adalah apa? Nomor satu ini. Atau saya bahas aja deh, saya bahas tapi mungkin modenya mode ala oret-oret ya. Jadi nanti teman-teman harus bisa menuliskan versinya teman-teman. Jadi kayak nomor satu itu adalah bentuk pertidaksamaan. Nah ini pastikan ruas kanannya 0, maka nanti jadinya apa? X kuadrat kurang dari 7X, terus nanti jadi X kuadrat dikurang 7X kurang dari 0 ya. Nanti difaktorkan kan gitu ya. Pembuat nolnya berapa gitu ya. Pembuat nolnya adalah apa? Pembuat nolnya adalah X-nya sama dengan 0 dan X-nya sama dengan 7, katakanlah gitu ya. Maka nanti kalau digambar di garis bilangan 0 sama 7. Bulatan penuh enggak? Iya. Positif, negatif, positif. Yang diambil yang kurang dari. Berarti himpunan penyelesaiannya apa? Berarti 0 kurang dari sama dengan X sama dengan 7. Nomor 2, kita maraton aja kali ya. 3 dibagi, nah ini bentuk yang kayak tadi. 2X min 1 lebih dari 2 per X. Boleh dikali silang? Nggak boleh, harus diapain? Harus dipindahin ruas. Betul, 2X min 1 kurang 2 per X gitu ya. Lebih dari 0. Terus samakan penyebut, jadinya apa? Samakan penyebut, jadinya adalah 2X min 1 dikali X. Kali silang ke sana jadi 3X dikurang 2X min 1. Terus apa lagi nih? Terus 3X kurang 2X berapa nih? X ya, jadi plus 1 ya. Karena minus kali minus nih, awas hati-hati. Nah, oke, udah kayak gitu, tinggal dibagi 2X min 1 kali X. Oke, dicek aja pembuat nolnya. Gitu ya, langsung kalau mau langsung. Nah, ini formatnya suka-suka teman-teman, nanti jadi min 1, 0 dulu ya, baru setengah ya. Nah, terus di sini positif, negatif, karena depannya ini X-nya pasti selalu positif. Terus yang dicari yang positif. Oke, beres deh. Jadi jawabannya adalah apa? Himpunan penyelesaiannya adalah min 1 kurang dari X kurang dari 0 atau X-nya lebih dari setengah. Apalagi? Nomor 3.
Nomor 3, X plus 2 kuadrat. Nah, awas hati-hati. Ini pernah saya bahas ya, apakah boleh dicoret yang gini? Karena dia itu selalu positif, untuk kasus ini boleh dicoret nggak? Boleh. Karena ini itu selalu positif, jadi ini boleh dicoret. Dan nggak mungkin nol. Tapi kalau soalnya dianya kayak gini, ada sama dengannya. Nah, itu nggak boleh dicoret. Jadi kalau kalau amannya saya, biasanya saya suka perhitungkan teman-teman. Masih ingat rulesnya, biar satu rules gitu untuk berlaku untuk seluruh apa universal, berlaku untuk seluruh keadaan. Jadi pastikan ruas kanan nol, udah nol belum? Udah. Habis itu udah linear belum faktornya? Udah. Ya udah tinggal gambarin di garis bilangan. Nah, garis bilangannya apa aja? Garis bilangannya di sini triknya adalah ada berapa nih? Min 3, min 2, 1 ya. Nah, hati-hati kalau ada pangkat genap, masih ingat nggak tuh? Ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, ini pernah kita bahas di kelas reguler kita di hari Sabtu itu kan. Jadi kalau pangkat genap pasti tanda dia gini. Buat apa? Buat kalau saya bikin apa positif negatif itu, habis positif kan negatif. Nah, kalau setiap ada tanda dia tetap negatif, dia tetap gitu. Jadi nggak selang-seling. Jadi kalau ada pangkat genap, dia tetap. Karena nggak ada tanda, dia selang-seling. Karena yang dicari adalah negatif, ya udah gitu. Nah, kalau dicoret boleh nggak? Boleh, tapi dia eh, nggak boleh min 2 ya. Karena kalau min 2, itu fatalnya kalau dicoret itu gitu. Jadi ada syarat bahwa ininya nggak boleh nol. Jadi kalau misalnya ini kan jawabannya gini ya. Jadi jawabannya kayak gini. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah apa? Min 3 kurang dari X kurang dari min 2 gitu. Atau min 2 kurang dari X kurang dari 1. Nah, tapi bisa juga teman-teman tulis dalam bentuk ini, min 3 kurang dari X kurang dari 1. Tapi X nggak boleh min 2. Jadi kayak jadi syarat gitu loh. Itu boleh juga. Jadi dibablasin sama teman-teman, tapi nggak boleh min 2 gitu. Nah, pertanyaannya boleh nggak dicoret? Ya itu tadi, kalau dicoret itu harus ada syarat, nggak boleh min 2 gitu. Jadi teman-teman boleh nyoret, misal ini jadi 1 gitu ya. Jadi kita cukup melihat ini supaya negatif. Nah, tapi ada syarat. Nah, syaratnya apa? Ini gitu. Nah, itu boleh gitu. Nah, cuman kan kapan ada syarat, kapan nggak ada syarat, teman-teman kadang suka, kapan ya? Nah, daripada lupa atau daripada bingung, nah mendingan si pangkat yang genap ini diikut sertakan aja. Gitu. Gitu ya. Oke. Nomor 4. Nah, ini udah ya yang tadi ya. Coba nomor 4 gimana? Ini nomor 4 dan nomor 5. Kita coba bahas di sini. Nomor 4. Pakai amuba aja ya. 2x min 3 kurang dari min 1 gitu, amuba membelah diri. Tambah 3 gitu ya. Jadi min 1 tambah 3 kurang dari 2x min 3 tambah 3 kurang dari 1 tambah 3. Nanti jadinya 2 kurang dari sama dengan 2x kurang dari sama dengan 4. Nanti bagi 2 langsung ya. 2/2. Nah, ini alangkah lebih baiknya ada prosesnya biar enggak tiba-tiba ujuk-ujuk ya. Oke. Berapa kali saya bilang kata ujuk-ujuk nih. Inilah hitungan penyelesaian. Nomor 5. Nah, ini pakai jumlahin kurangin, teman-teman. Nah, jadi dikuadratin sebenarnya. Tapi kalau mau pakai cara cepat, namanya mantranya jumlahin kurangin. Jadi prinsipnya harga mutak itu hilang dengan dua cara. Pertama dikuadratin, kedua pakai apa? Dikuadratin, yang kedua pakai jumlahin kurang. Pakai sifat, sorry. Nah, cuman pakai sifat panjang loh. Nah, jadi pakainya enaknya ini karena soalnya khusus, bentuknya kayak gini, enaknya pakai jumlahin kurangin. Mantranya gitu ya. Mantranya apa? Kalau ada harga mutak sama harga mutak kayak gini, ini jumlahin kurangin. Jumlahin kurangin. Mantranya gitu. Jadi kalau saya jumlahin kurangin jadi apa? X plus 2 ditambah 2x min 3, X plus 2 kurang 2x plus 3 gitu dikali negatif.
Nanti jadinya apa nih? 3x dikurang 1, ini min x ditambah 5. Oke, pembuat nolnya berapa aja? Udah tahu ya berapa? Langsung saya coba percepat aja. Ini adalah 1/3, ini adalah 5. Gitu ya. Nah, ini negatif, positif, negatif. Maka nanti yang hasilnya yang negatif. Oke, berarti jawabannya ini. Udah gitu aja. Himpunan penyelesaiannya adalah apa? X-nya kurang dari 1/3 atau X-nya lebih dari 5. Ada pertanyaan, kenapa negatif? Oke, silahkan. Kalau ada pertanyaan nanti gitu. Udah berapa soal nih? Udah lumayan ya. Selanjutnya, ada soal apa lagi? Akhirnya saya coba bahas aja lah ya, karena ini tuton, jadi sama-sama teman-teman juga belajar. Nggak aja saya ikutan kelas tuton ya. Oke, nomor satu. Nomor satu, cara ngerjainnya gimana? Oke, ini udah bisa ya. Nomor satu, misal 3x kurang 2 kurang dari sama dengan x plus 4. Pindahin ke sini, 3x kurang dari sama dengan 4 plus 2 gitu ya. Maka nanti jadinya 2x kurang dari sama dengan 6. Berarti x kurang dari sama dengan 3. Nanti jelasin, jadi himpunan A itu adalah apa? X di mana x kurang dari sama dengan 3. Gitu. Gitu. Nomor 2. Kita bikin aja gini. 1 per x plus 4 kurang dari 1 per 3x min 2 ya. Boleh dikali silang? Nggak boleh ya. Harus diapain? Dipindahin ruas. 1 dibagi. Ingat-ingat nggak boleh dikali seenaknya kalau di pertidaksamaan. Kalau di persamaan boleh. 1/3x min 2 kurang dari 0. Terus habis itu diapain? Disamakan penyebut. Oke, kalau saya samakan penyebut, jadinya adalah apa nih? Per gitu ya. Ini adalah x plus 4 dikali 3x min 2 gitu ya. Kali silang, jadinya 3x min 2 dikurangi x plus 4. Oke, terus habis itu diapain? Kurangin ya, 3x kurang x, 2x ya. Min 2 kurang 4, min 8. Salah, min 6. Kok dikali sih? Oke, dibagi berapa? Dibagi x plus 4, 3x min 2. Pembuat nolnya berapa aja? Ayo, set, set, set. Ini 3 ya. Teman-teman tahu kan pembuat 0, jadi nanti silakan nanti dioret-oret aja. 2x min 6 sama dengan 0, berarti 2x sama dengan 6, berarti x sama dengan 3. Kalau ini berapa? 3x min 2 sama dengan 0, berarti x berapa? 2/3 gitu ya. Kalau ini berapa? Min 4 gitu ya. Jadi nanti min 4, 2/3 sama 3. Terus positif pasti ya, karena kalau kita lihat x-nya di sini positif, negatif, positif, negatif. Kurang dari berarti yang mana kurang dari? Oh iya, bulatan penuh nggak? Bulatan penuhnya cuma 3 doang ya. Yang bawah ini nggak boleh bulatan penuh. Jadi kurang dari. Oke, jadi nanti himpunan penyelesaiannya, awas ini bulatan penuh ini ngaruh banget ya. Nanti kalau misalnya salah, kurang apa bulatan penuh atau enggaknya? Ya jawabannya salah. 2/3 kurang dari X. Sama dengan 4 tuh. Udah sama dengannya. Kok 4? Saya buru-buru nih mau berangkat. Oke. Apalagi? Satu lagi paling ya. Jadi saya coba bahas satu lagi di soal ini. Di sesi ini. Nanti mungkin akan ada part yang kedua. Mungkin ya. Kita coba bahas. Nah, kalau ada soal gini gimana? Sama kayak tadi. Amuba, amuba. Nah, pakai cara amuba ya. Nah, pertanyaan saya, ini boleh nggak dikali silang, teman-teman? Boleh nggak sih cara ngerjainnya pakai amuba 2x, jadi ngerjainnya gini, min 3 kurang dari 2x per x min 2 kurang dari sama dengan 3. Boleh nggak? Boleh.
Tapi lebih enak gini teman-teman. Boleh nggak teman-teman kali silang? Ini boleh dikali, karena kan mutlak ini positif teman-teman. Jadi boleh nggak dikali? Boleh, tapi ada syarat. Syaratnya nggak boleh 2. Paham ya? Jadi nanti caranya gini, 2x gitu. Caranya gitu, kurang dari sama dengan kaliin aja ke sana. Mutlak 3x min 6, gitu kan? 3x min 6. Tapi ada syarat. Dengan syarat x min 2-nya nggak boleh 0. Alias apa? Alias x-nya nggak boleh 2. Nah, terus nanti selebihnya ini tinggal pakai jumlahin kurangin, teman-teman. Enak kan? Pakai jumlahin kurangin. Tapi ini nggak usah ditulisin ya, ini jumlahin kurangin gitu caranya. Ini cara cepatnya gitu. Berarti 2x ditambah 3x min 6, 2x kurang 3x plus 6. Kurang dari 0. Beres deh. Nanti jadinya adalah 5x dikurang 6. Ini jadinya min x tambah 6. Tapi nggak boleh 2. Awas hati-hati, syaratnya nggak boleh 2. Nah, setelah saya gambar di garis bilangan, ini jadinya berapa? 6/5, ini 6. Negatif, positif, negatif. Gitu ya. Bulatan penuh nggak? Bulatan penuh ya? Oke. Nah, tapi dia kurang dari. Gitu. Gitu, jumlahin, kurangin. Gitu ya. Jadi cara ngerjainnya gitu. Nah, ini kira-kira 2 ada di mana? 2 kan ada di sini ya? Oh, berarti syarat ini nggak guna. Ya nggak? Ngerti nggak? Maksudnya kayak bilang gini, apa ya? Jadi daerahnya itu yang kiri atau kanan. Tapi ada syarat, syaratnya nggak boleh 2. Emang nggak 2, 2 mah ada di sini, gitu ya. Ya, jadi gitu kurang lebih ya. Ya, tapi hati-hati kalau misalnya ada di daerahnya, berarti dia harus diapain? Harus ditulis ada syaratnya. Jadi ini syaratnya kayak eh, karena dia tidak boleh 2, jadi jawabannya himpunan penyelesaiannya adalah apa? X-nya kurang dari sama dengan 6/5 atau X-nya lebih besar sama dengan 6. Sebenarnya kalau mau dijelasin tuh dengan syarat X-nya tidak boleh 2 gitu ya. Karena 2 tidak berada pada ini gitu ya. Atau dia cuman gini doang gitu. Dilihat aja, tunjukin aja 2. 2 bukan daerahnya gitu ya, bukan DHP gitu. Bukan HP, sehingga nanti jadinya adalah jawabannya gini doang gitu teman-teman. Ya. Oke, itu part yang pertama teman-teman. Nanti mungkin akan ada part yang kedua ya. Eh, atau mungkin saya coba satu kali lagi aja nih. Ini udah berapa menit? Saya nggak tahu deh. Nah, ini deh, terakhir beneran. Nomor A, gimana caranya? Boleh dikali silang? Boleh gitu ya. Yang A, harga mutlak. Ini boleh nih digabung gini ya. X min 1 kurang dari 1. Ini boleh nggak dikali silang? Boleh. X plus 4 kurang dari sama dengan X min 1. Tapi X min 1-nya nggak boleh 0. Alias X-nya nggak boleh 1. Nah, siapa tahu ini syaratnya akan berguna ya. Nah, nanti selebihnya pakai jumlahin kurangin. X plus 4 ditambah X min 1. X plus 4 kurang X plus 1 gitu ya. Dikali negatif. Oke, nah habis itu gimana? 2x ditambah 3 gitu ya. Ini berapa nih? Hilang, berarti jadinya 5 gitu ya, kurang dari 0. Nah, ya 5 bagian ke 0 kan beres ya. Jadinya kan 0 gitu ya. Berarti 2. Ini linear, berarti kalau linear mah gini doang. Berarti x-nya kurang dari min 3/2. Hati-hati, kalau kurang dari min 3/2 itu, ada satunya nggak? Min 3/2. Min 3/2 kan ke sini kan? Ada satunya nggak? Ada. Di mana? Di sini satu. Nah, maka nanti dia himpunan penyelesaiannya itu gini dia. Nah, gitu. Jadi himpunan penyelesaiannya apa? Himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari min 3/2, tapi X nggak boleh 1. Jadi si syaratnya itu harus tulis. Atau secara grafik, secara daerah, dia nulisnya gimana? X kurang dari 1 atau 1 kurang dari X kurang dari sama dengan minus 3/2. Gitu. Jadi boleh yang atas, boleh yang bawah. Kalau yang B gimana? Pastikan ruas kanan 0. Dan ini kan bukan mutlak ya, jadi balik lagi ke pertidasamaan rasional. Pastikan ruas kanan 0. Udah 0 belum? Udah nih. Jadi ingat-ingat ya teman-teman, pertidasamaan itu ada bentuk linear. Saya pernah bahas ini. Rasional, ada apa lagi? Ada mutlak, ada apa lagi? Ada irasional.
Kalau linier caranya kayak gini nih. Nih caranya gini. Ini kalau linier nih. Ini mewakili semua nih. Kalau ada 2x plus 3 kurang dari 0. Udah, we pindahin konstantannya ke kanan ya, bagi manual. Nah, sekarang kalau rasional gimana? Kalau rasional kayak yang B. Kalau mutlak gimana? Kayak yang A. Kalau irasional, oh nggak ada ya. Irasional tuh yang akar-akaran. Nah, balik lagi ke sini. Jadi kalau bentuknya rasional, bentuknya pecahan. Caranya gimana? Faktorin. Cari dua buah bilangan, atau saya tulisin 2x kuadrat min 9x min 11. Ini dibagi berapa? X minus 3 kuadrat dikali X plus 6. Nah, ini kurang dari 0. Cari dua buah bilangan, kalau dikali 22, ya gitu ya, dikurang 9. Ya, 11 sama 9 ya. Nah, tapi nanti jadinya gimana? Jadinya adalah cara faktornya gimana? 2X min 11, 2X plus 2 gitu ya. Gitu ya, kan gitu. Tapi jangan lupa dibagi 2. Nah, kalau teman-teman mau nyoret langsung boleh tuh jadinya X plus 1 gitu ya. Biar kelihatan, wah bisa faktorinnya cepet. Boleh gitu. Nah, terus nanti jadinya apa di sini? X min 3 kuadrat dikali X plus 6. Pembuat nolnya ada berapa? Ada banyak nih. Ada berapa nih? Ada 4. Coba gambarin. 1, 2, 3, 4. Yang paling kecil berapa? Nanti teman-teman jabarin ya. 2x min 11 sama dengan 0. Nanti x-nya sama dengan 11 per 2. Ini lebih bagus jabarin sih. Sama dengan 0. Jadi biar ada ininya gitu. Ada apa? Signature-nya gitu ya. X-nya sama dengan 3 gitu. X plus 6 sama dengan 0. X-nya sama. Berarti yang paling kecil min 6, min 1. Terus apa lagi? 11 per 2 tuh 5 ya. 5 setengah ya. Berarti 3. Berarti ini 11 per 2. Bulatan penuh nggak? Yang atasnya doang bulatan penuh. Berarti yang min 1. Nih yang atas tuh yang ini ya. Ini sama 11 per 2. Ada pangkat genap nggak? Ada nih. Yang 3. Jadi habis positif, dia negatif. Habis negatif, dia tetap negatif. Habis negatif positif, habis positif negatif. Yang dicari yang kurang dari. Kalau kurang dari itu daerahnya ini. Daerahnya ini. Daerahnya ini. Gitu. Ini boleh digabung nggak? Nggak boleh. Karena 3-nya kosong. Berarti himpunan penyelesaiannya apa? X kurang dari min 6 atau, jadi ada 3 nih jawabnya. Maksudnya ada 3 gini. Nah, gitu. Atau 3 kurang dari X kurang dari 11 sama dengan 11 per 2. Jadi ada 3 daerahnya. Di sini 1, di sini 2, di sini 3. Tapi 3-nya nggak boleh. Jadi harus dipecahin ini. Boleh nggak? Saya mah pengen gabung gitu. Boleh. Atau dianya boleh jawab sebagai X kurang dari 6. Atau saya mah pengen gabung. Min 1 kurang dari sama dengan kurang dari sama dengan 11 per 2. Nah, dengan syarat X-nya nggak boleh 3. Nah, gitu boleh. Ya. Oke, gitu teman-teman. Ya, nanti kalau misalnya ada yang lebih lanjut, saya sengaja ini cepat aja. Jadi kalau ada pertanyaan lebih lanjut, silakan teman-teman bisa kita diskusikan di grup atau nanti mungkin di setiap pertemuan kita di di Sabtu malam. Ya, oke, sekian video serba-serbi pembahasan Tuton Kalkulus 1 di tanggal berapa nih? 16. Kita bahas tanggal 16 di semester yang pertama tahun ajaran 2024-2025. Semoga apa ya, bermanfaat dan sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.